Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita, yang telah banyak memberikan nikmat, ya salah satunya yaitu nikmat sehat. Kemudian tidak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, anak-anak ibu semua yang berada di rumah, semoga sehat selalu. Pada kesempatan ini ibu memberikan sedikit kultum yang berjudul atau temanya yaitu hukum puasa dan keutamaan bulan Ramadan. Hukum puasa di bulan Ramadan itu adalah wajib. Pelaksanaan puasa terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu merupakan puasa merupakan sesuatu yang wajib kita kerjakan bagi umat Islam atau orang-orang yang beriman. Kalau orang tidak beriman, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan yang akan kita bahas ada 9. Ke-1, bulan diturunkan Al-Quran. Jadi pada bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan, yaitu tepat pada tanggal 17 Ramadan. Yang kedua, bulan penuh keberkahan. Bulan penuh keberkahan. Hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan puasa atas kalian. Yang ketiga, bulan penuh pengampunan. Jadi pada bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk berbuat baik, untuk menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Kesempatan juga untuk kita bertobat. Hadis Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian salat tarawih. Salat tarawih yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu bisa menghapus semua dosa-dosa kita. Yang keempat, dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan diikatnya setan-setan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu sayangnya Allah sama umatnya. Di bulan Ramadan diutamakan sekali pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Yang kelima, dilipat gandakan pahala pada bulan Ramadan. Sesuai sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pahala umroh di bulan Ramadan menyamai pahala ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan ada yang lain meriwayatkan bahwa barang siapa melaksanakan umroh di bulan Ramadan menyamai ibadah haji bersamaku. Nah, itu sabda Rasulullah. Jadi
menyamai ibadah haji kita bersama Rasulullah. Luar biasa kan keutamaan bulan Ramadan. Yang keenam, adanya bulan malam Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan. Nah, itu terjadi 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu pas diturunkan Al-Quran 17 Ramadan. Yang ketujuh, bulan Ramadan itu bahagian dari rukun Islam. Puasa yang kita laksanakan itu merupakan rukun Islam yang keempat. Kemudian yang kedelapan, doa di bulan Ramadan itu sangat mustajab. Ya, doa di bulan Ramadan sangat mustajab. Nah, jadi kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa di bulan Ramadan. Hal ini sesuai dengan hadis, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Jadi Allah bebaskan beberapa orang dari api neraka. Nah, setiap hari itu dibebaskan. Hadis riwayat Al-Bazzar dari Jabir bin Abdillah. Selain itu juga dipertegas dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang doanya tidak ditolak. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Yang ketiga, doa orang yang terzolimi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian yang ke-9, puasa di bulan Ramadan pahalanya sampai senilai puasa 10 bulan. Jadi puasa di bulan Ramadan itu 1 bulan itu sama dengan puasa 10 bulan. Abi Ayyub Al-Asy'ari meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka hal itu seperti puasa setahun. Hadis riwayat Muslim sahih, ya. Jadi mari kita di bulan Ramadan banyak-banyak melakukan amal ibadah, berbuat baik, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya amal ibadah yaitu membaca Al-Quran. Al-Quran itu sangat dianjurkan kita dekat, karena itu petunjuk umat muslim untuk mengayuh hidupnya. Kalau kita jauh dari Al-Quran, kita tidak akan tenang, kita tidak akan bahagia, gelisah hidup kita. Jadi dekatlah dengan Al-Quran, menjadilah ahli-ahli Al-Quran. Sehari walaupun 1 ayat kudu dibaca, ya. Syukur-syukur bisa 1 juz sehari, ya. Perlahan-lahan lah 1 halaman atau 3 ayat, 4 ayat. Nah, kita biasakan, ya. Kita biasakan sesuatu hal yang baik. Kalau anak-anak ibu belum ada yang masih belum bisa tajwidnya, itu silakan mencari ilmu di luar, ilmu tahsin itu untuk remaja juga ada kelompoknya, usahakan. Jadi kita sendiri yang berusaha untuk mencari ilmu itu. Ilmu itu sangat berguna bagi kita, walaupun kita sudah meninggal dunia, ilmu itu akan selalu membantu kita, selalu akan memberikan manfaat kepada diri kita. Jadi seperti itu. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Di dalam Al-Quran surat Al-Asr
katakan wal asri, demi masa. Jadi kita diberikan waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 24 jam. Nah, tergantung bagaimana kita memanage waktu tersebut. Jangan kita buang percuma dengan bermalas-malas. Itu juga kalau kita bermalas-malas itu termasuk dosa juga. Allah tidak suka orang yang bermalas-malas. Jadilah kita orang yang bermanfaat, terutama buat diri kita dan orang lain. Kemudian anak-anak ibu semua, coba belajar hidup disiplin dalam memanfaatkan waktu sedemikian rupa. Jadi anak-anak ibu semua yang berada di rumah, 9 keutamaan bulan Ramadan sudah kita bahas, dan hukum berpuasa di bulan Ramadan juga sudah. Kemudian tugas ini kalian tugasnya adalah menyimpulkan ceramah ibu di kertas, boleh nanti dikirim di link yang sudah ibu siapkan di Google Drive. Kamu kirim jawab kesimpulannya ke Google Drive ya. Jadi nanti ada nilainya ya, ini penilaian karakter. Dan kemudian ibu menghimbau kepada anak-anak ibu semua tetap berada di rumah. Kalau tidak ada sesuatu hal yang sangat penting, jangan pergi keluar rumah. Kalau kamu pergi keluar rumah, tetap pakai masker. Tetap mengindahkan himbauan dari pimpinan kita, dari kepala sekolah, pemerintah menghimbau untuk tetap di rumah. Tidak ada yang berkumpul-kumpul, berkerumun di keramaian. Jadi itu merupakan kesadaran dari anak-anak ibu semua untuk mengurangi penularan dan ditulari oleh virus corona tersebut. Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Salam ibu kepada ibu papa yang ada di rumah. Ibu sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.